Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Lentera Dhamma. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita di sini Romo Pandita Matya Hemajayotio dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai kecerdasan spiritual. Apa yang pertama kali terlintas dalam benak para pemirsa ketika mendengar istilah kecerdasan spiritual? Untuk itu saya persilakan kepada Romo untuk memaparkan secara singkat. Apa sih sebenarnya kecerdasan spiritual itu secara umum? Baik, sebelumnya mungkin kita kenal ada istilah IQ, yaitu intellectual question. Kemudian kita kenal lagi namanya EQ, emotion question. Kemudian terakhir baru kita kenal namanya spiritual question. Nah, orang sering menganggap bahwa seseorang itu bisa sukses dilihat dari tingkat kemampuan intelektualnya. Tapi nyatanya banyak orang yang memiliki IQ yang tinggi tetapi tidak sukses hidupnya. Kemudian kalau dengan menguasai emosi atau mengembangkan yang disebut emotion question itu juga tidak membuat orang serta-merta menjadi sukses. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana seseorang bisa meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Nah, kecerdasan spiritual ini sebenarnya tidak cocok untuk diterjemahkan sebagai spiritual question, karena question itu pembagian. Nah, harusnya lebih tepat adalah spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini adalah bagaimana seseorang menggunakan seluruh potensi dirinya untuk meningkatkan kejiwaannya dengan nilai-nilai yang positif. Mungkin kecerdasan spiritual ini ada menyerempet ke psikologi juga ya secara umum ya, Romo? Iya, Nah, sebenarnya. Kecerdasan ya, kecerdasan. Iya, sebenarnya lebih berperang itu menurut saya adalah agama karena menyangkut spiritual, masalah rohani. Baik. Kemudian Romo, apakah dalam agama Buddha ada arti tersendiri untuk kecerdasan spiritual ini? Sebenarnya tidak ada kalimat yang menjelaskan langsung dengan kecerdasan spiritual. Tapi Sang Buddha selalu mengingatkan kita agar bagaimana kita bisa mengembangkan batin yang luhur ini. Jadi mungkin kalau saya mau kaitkan dalam Buddhism itu, kecerdasan spiritual itu adalah bagaimana kita meningkatkan batin yang luhur. Nah, itu di dalam agama Buddha disebut Brahma Wihara. Nah, itu ada empat, yaitu metta, karuna, mudita, upeka. Cinta kasih, kemudian rasa kasih sayang, kemudian simpatik atas kebahagiaan orang lain, dan memiliki batin yang seimbang. Baik. Saya dan para pemirsa di sini, Romo, masih penasaran dengan tema kecerdasan spiritual ini. Untuk itu saya akan melanjutkan pertanyaan, ya, bagaimana, apakah praktik spiritual ini, spiritual intelligence atau ya tadi itu apa, kecerdasan spiritual, bagaimana cara untuk meningkatkan hal tersebut? Iya, minimal seseorang itu harus belajar memaknai hidup. Seperti kita lihat guru agung kita, ketika dia lahir sebagai seorang raja, putra raja, Pangeran Siddhartha, dia itu mungkin awalnya tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi setelah dia melihat 4 peristiwa
tua, sakit, mati, dan pertapa. Kemudian timbullah dari keinginannya untuk bagaimana menyelesaikan kehidupan ini yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup, yaitu akan mengalami proses tua, sakit, dan mati. Dan tentunya satu-satunya cara yang memberikan harapan ketika dia melihat peristiwa keempat, yaitu melihat pertapa. Nah, sehingga seseorang yang ingin meningkatkan spiritual intelijensinya, kecerdasan spiritualnya itu, dia harus bisa mengerti atau bisa bagaimana memaknai kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dia bisa membuka diri. Nah, banyak orang yang punya IQ yang tinggi, tapi dia tidak bisa menerima sesuatu yang ada di luar diri sendiri. Dia selamanya memenjarakan dia punya kemampuan, atau dia kadang-kadang menganggap dia itu hebat dan lain-lain segalanya. Nah, orang yang demikian tentu tidak bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Yang ketiga adalah orang harus bisa melakukan kebajikan. Nah, kebajikan dalam Buddhism itu ada 3. Yaitu pertama, dia harus bisa menghindari semua bentuk kejahatan. Yang kedua, dia harus selalu berupaya mengembangkan kebajikan. Yang ketiga, dia harus mampu untuk memurnikan batinnya. Sehingga dengan melakukan hal ini sesungguhnya dia sudah berbuat baik untuk dirinya dan berbuat baik untuk orang lain. Nah, yang keempat adalah bagaimana dia memaknai kebenaran. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang kita, sehingga kita tidak bisa objektif. Kita selamanya subjektif. Nah, orang yang ingin mengembangkan kemampuan spiritualnya, maka dia harus bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Dengan melihat segala sesuatu apa adanya, maka dia akan melihat sesuatu secara objektif, sehingga akan timbul kebijaksanaan. Nah, ini adalah 4 cara bagaimana seseorang meningkatkan kemampuan spiritualnya, kecerdasan spiritualnya. Baik, Romo. Apakah ada juga, Romo, indikator untuk kecerdasan spiritual ini, Romo? Ya, orang yang memiliki kecerdasan kecerdasan spiritual, indikatornya itu yang pertama, ketika dia berinteraksi menghadapi segala masalah, dia akan fleksibel. Jadi yang kedua, dia akan memiliki kesadaran yang tinggi. Yang ketiga, ketika dia menghadapi masalah, maka dia mampu melihat masalah itu dan menggunakan masalah itu untuk meningkatkan atau mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat, dia itu dapat menjalankan hidup ini lebih bermakna dan memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Itulah 4 indikator menurut saya bahwa seseorang itu telah berhasil untuk meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Berarti ada 4 ya, Romo ya? Ya. Berarti. Oke, Romo. Bagaimana kecerdasan spiritual ini dapat membantu seseorang dalam mencapai pembebasan dari penderitaan? Nah, jadi kalau kita melihat suatu saat Sang Buddha berkunjung di sebuah suku namanya suku Kalama. Suku Kalama ini bertanya kepada Sang Buddha. Sebelum Sang Buddha datang kemari, semua guru-guru spiritual
selalu menyatakan apa yang mereka ajarkan itulah yang paling benar. Nah sekarang kami ingin bertanya, bagaimana pandangan Sang Buddha tentang ajaran mereka dan tentang ajaran Sang Buddha sendiri? Sang Buddha katakan, ya memang pantas kamu bingung. Karena setiap yang datang pasti berbeda-beda apa yang diajarkan. Namun Sang Buddha mengingatkan kepada suku Kalama. Pertama, jangan kamu serta-merta percaya. Karena hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi sebuah tradisi itu belum tentu benar. Betul. Nah, yang kedua, jangan kamu langsung percaya. Karena itu ada dalam kitab-kitab suci. Yang ketiga, jangan kamu langsung percaya karena itu ajaran itu sangat rasional. Yang keempat, jangan kamu langsung percaya karena yang mengatakan itu adalah guru kamu. Nah, yang selanjutnya Sang Buddha ingatkan, apapun yang dikatakan oleh gurumu yang ada dalam kitab suci, yang menurut tradisi, kemudian menurut nalar, itu harus kamu pertimbangkan. Setelah ajaran ini dilaksanakan, dia membawa kemajuan enggak? Membawa manfaat enggak? Membawa kesejahteraan tidak? Untuk diri kamu, untuk orang lain, dan untuk umum. Makanya kita tentu akan melihat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini setelah dipraktekkan membawa enggak manfaat untuk kehidupan. Iya ya, kalau tidak membawa manfaat, nggak perlu kita. Betul. Walaupun itu diajarkan oleh Sang Buddha langsung, menurut Sang Buddha. Nah, inilah adalah cara seseorang yang memiliki kemauan untuk memperbaiki kemampuan kecerdasan spiritualnya. Oke. Tadi yang soal rasional, ajaran rasional ya, itu maksudnya apa ya? Jadi sekarang saya akan ambil contoh. Kalau sesuatu menurut nalar, apakah itu pasti benar? Belum tentu juga. Belum tentu benar. Saya sering bertanya orang yang kalau tidak punya kecerdasan intelektual. Kalau saya tanya dia, kalau saya menjatuhkan sesuatu, saya melepaskan sesuatu jatuh, siapa yang menjatuhkan ini? Nah, orang yang tidak memiliki kecerdasan intelektual, dia akan mengatakan, ya Romo yang menjatuhkan. Tetapi setelah orang memiliki pengetahuan intelektual, dia belajar, dia akan tahu bahwa yang menjatuhkan ini adalah gravitasi bumi. Nah, tetapi betulkah semua ini dijatuhkan oleh satu sebab? Tidak. Sang Buddha katakan bahwa harus ada kondisi. Nah, kondisi itu kalau sudah terpenuhi, baru bisa menghasilkan akibat. Jadi segala sesuatu harus diawali oleh sebab. Nah, kalau sudah memenuhi kondisi, dia akan menghasilkan akibat, efek. Nah, dalam pengalaman kita, seperti tadi membuka diri, saya teringat seorang raja yang bernama Asoka. Sebelumnya itu dia adalah bukan umat Buddha. Nah, waktu itu dia sangat ambisi, dan untuk memenuhi ambisinya, menyatukan seluruh kerajaan yang ada di India saat itu, beliau berhasil. Nah, tetapi setelah mengerti atau mengenal ajaran Sang Buddha, beliau dari seorang yang sangat kejam,
kemudian memiliki cinta kasih dan memiliki kebijaksanaan. Salah satu yang tertulis dalam pilarnya yang mungkin kita perlu untuk mempraktekkan, beliau menyampaikan bahwa janganlah kita karena menghormati keyakinan kita, kemudian kita menjelekkan atau mencela agama lain. Dan tentu tanpa sesuatu alasan yang ada. Hendaknya kita dalam mengamalkan ajaran kita, mempraktekkan ajaran kita, kita juga perlu menghargai agama-agama lain. Dengan melakukan hal ini, kita tidak merugikan agama kita. Dan kita juga tidak menghalangi agama lain berkembang. Nah, inilah cara Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengembangkan kita punya kecerdasan spiritual. Kalau kita hanya berpegang bahwa ajaran kita yang paling benar, maka tentu ini akan menjadi sebuah musibah bagi kehidupan ini. Karena kita akan menganggap bahwa agama lain itu tidak benar. Padahal itu kan menurut nalar kita, menurut pendapat kita, kita belum melihat hal yang sesungguhnya. Maka orang yang mengembangkan kecerdasan spiritual, dia harus menjadi orang yang objektif. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman ya Romo, lebih tepatnya ya, untuk melihat bahwa di luar sana itu masih banyak. Iya, jadi kebenaran itu bukan hanya milik kita. Tapi ketika kita bersedia membuka diri, kita berusaha memahami yang lainnya, maka di situ kita akan lebih objektif. Sehingga kita bisa mampu melihat segala sesuatu apa adanya. Bukan melihat sesuatu secara subjektif lagi. Romo, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kecerdasan spiritual? Mungkin bisa Romo berikan contohnya. Baik, jadi sebenarnya semua ajaran Sang Buddha itu mengarah kepada bagaimana meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, dalam salah satu inti ajaran Sang Buddha mengatakan, yaitu ada 3 hal yang bisa dan harus dipraktekkan oleh umat Buddha. Yaitu yang pertama adalah sila. Sila artinya latihan kemoralan. Nah, latihan kemoralan di sini untuk umat awan itu ada 5 sampai 8. Untuk para biku ada 127. Nah, tentu kita akan berbicara tentang sila sebagai umat Buddha, umat awam. Nah, minimal umat awam itu harus bertekad untuk melatih diri menghindari 5 hal. Yang pertama, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Jadi semua bentuk pembunuhan itu bukan cuma sama manusia, terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup ini di dalam pandangan agama Buddha bukan cuma yang ada di bumi, yang kasat dengan mata. Jadi yang tak kasat mata pun juga sudah termasuk. Ya. Kemudian yang kedua, seorang umat Buddha harus bertekad untuk tidak mengambil yang bukan miliknya. Jadi sangat luas. Kalau orang cuma menganggap mencuri, tidak. Jadi kalau ada yang korupsi, ya, ada orang menjual sesuatu tidak sesuai dengan takarannya, nah, itu termasuk mengambil yang bukan miliknya. Karena dia kan menjual harusnya sesuai dengan takaran. Yang ketiga adalah menghindari namanya perbuatan asusila. Seorang umat Buddha tidak bisa melakukan hubungan intim bukan dengan pasangannya. Nah, tentu pasangan dalam pengertian sudah diatur oleh hukum. Berarti pasangan
yang bisa melakukan itu hanya suami istri. Yang keempat adalah seorang umat Buddha harus bertekad untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Nah ini sekarang gampang sekali orang melakukan pelanggaran yang keempat ini. Medsos itu dia tidak tahu Betul. asal beritanya bagaimana. Disebarkan saja ya. Dia pokoknya begitu lihat, dia pikir menarik, dia langsung sebarkan. Nah padahal dia sudah menyebarkan berita yang tidak benar. Nah ini sekarang ini apalagi nanti musim-musim politik, nah, akan muncul hal yang seperti begini. Yang kelima, seorang umat Buddha harus bertekad untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman, hasil penyulingan, peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah ini disebut sila untuk umat Buddha. Paling tidak ada 5 latihan dasar. Kemudian yang kedua adalah samadhi. Nah dalam agama Buddha, samadhi ini adalah keteguhan pikiran. Samadhi ini ada 2, yaitu dengan cara konsentrasi. Seseorang yang melatih mengembangkan samadhi melalui konsentrasi, maka dia harus memegang pada satu objek. Contoh kalau dia memegang objek perampasan, maka dia harus sadar bahwa dia ini sekarang sementara bernapas dan dia akan ikuti terus. Dia tidak akan terbawa oleh arus pikiran-pikiran luar. Nah, kalau dia mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi, ya ini dia mencapai samadhi. Nah, dan dia akan memiliki yang namanya abingnya, kesaktian. Nah, orang yang memiliki kesaktian ini ada yang bisa melihat yang jauh, ada yang bisa melihat yang kecil, yang halus, ada yang bisa mendengar yang jauh. Nah, berarti termasuk anak muridnya Sang Buddha oh juga iya, ya? jadi tapi Buddha melarang mereka untuk memamerkan mereka punya kesaktian. kemampuan. Nah, salah satu yang luar biasa itu adalah orang yang mampu melihat kehidupan sebelumnya. Nah, orang yang meningkatkan kecerdasan spiritual ini, kalau dia sudah sampai di tahapan ini, dia akan melihat, oh, dia bisa berada di kehidupan ini sesungguhnya hanyalah merupakan lanjutan dari episode-episode kehidupan sebelumnya. Nah, ini konsentrasi benar. Yang kedua, meditasi ini, samadhi ini ada yang disebut dengan vipassana, yaitu dia mengamati semua fenomena yang muncul saat terjadi aktivitas, apakah dalam batin maupun jasmani. Dia menyadari semua, maka akan timbul namanya pengetahuan nyana atau disebut nyana. Nah, nyana ini juga akan menjadi sebuah pencapaian dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini hanya bisa diperoleh kalau orang mempunyai wawasan. Banyak membaca, banyak mendengar. Nah, ini akan membantu dia meningkatkan wawasan. Dengan wawasan ini, dia akan memiliki kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang lain adalah tadi, dengan mengembangkan meditasi itu, samadhi itu, dia akan memiliki kebijaksanaan. Nah, tentu dengan menerapkan 3 hal ini, sila, samadhi, panya, seseorang akan mampu meningkatkan kecerdasan spiritual atau pada akhirnya mencapai pencerahan, disebut Buddha. Baik, Romo. Tak terasa para pemirsa telah tiba di penghujung acara. Mungkin Romo berkenan untuk memberikan closing statement. Iya, jadi kita sebagai umat Buddha harus mengerti hakikat kehidupan. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita selain dapat memenuhi kebutuhan
jasmani kita. Kita jangan lupa, jangan lalai untuk senantiasa mengembangkan mental kita, mengembangkan kecerdasan spiritual kita. Inilah yang akan menopang kita untuk keluar dari siklus sangsara atau memperoleh keadaan bebas dari dua sakit mati itu sendiri atau mencapai nibbana. Anumodana untuk Romo Hemajayo atas sharing dhammanya pada kesempatan ini. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Jangan lupa saksikan terus Lentera Dhamma di TVRI Sulawesi Selatan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tembang lagu Dhamma yang akan dibawakan oleh adik kita Anggani Sri Leong. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana